Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fitria serta Bu Khairul. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan terkait administrasi tabungan. Untuk itu pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Dini Amelia Devi, NIM 178. Saya Randy Dwi Saputra dengan NIM 154. Saya Fanya Agustina, NIM 177. Saya Indah Meisa Ayu, NIM 176. Selanjutnya pembahasan terkait administrasi tabungan. Jadi menurut Rianti DKK 2019 menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek, biliar giro atau alat lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung. Kemudian Rahmat 2018 menjelaskan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan, perhitungan, pencatatan, atau kegiatan lainnya. Dengan demikian, administrasi tabungan tidak hanya berperan dalam mencatat data, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan sistem perbankan secara keseluruhan. Next. Baik, selanjutnya masuk ke jenis-jenis tabungan. Yang pertama yaitu tabungan reguler, yang merupakan produk simpanan dasar yang paling umum digunakan masyarakat. Jenis tabungan ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam hal penyetoran dan penarikan dana. Yang kedua yaitu tabungan berjangka, adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu, biasanya 1 hingga 24 bulan, yang penarikannya hanya diizinkan saat jatuh tempo kecuali dengan penalti. Kemudian ada tabungan anak, yaitu produk tabungan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan membangun kebiasaan menabung sejak dini pada segmen usia anak-anak hingga pelajar. Selanjutnya yaitu tabungan syariah yang merupakan produk simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharamkan riba atau bunga. Yang terakhir yaitu tabungan mata uang falas, yaitu merupakan rekening tabungan yang denominasi saldo dan transaksinya menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika, euro, atau yen Jepang. Kemudian fungsi dan manfaat tabungan. Yang pertama yaitu untuk menyimpan dana. Tabungan sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan dana secara aman. Dengan menempatkan uang di bank, nasabah tidak perlu khawatir terhadap resiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau kerusakan fisik uang. Yang kedua yaitu mendisiplinkan keuangan. Dengan memisahkan uang konsumsi dan uang tabungan, seseorang dapat menghindari penggunaan dana secara sembarangan. Yang ketiga yaitu bisa mendapatkan bunga dan fasilitas lainnya. Tabungan memberikan keuntungan berupa bunga yang dihitung berdasarkan saldo dan ketentuan bank. Bank juga menyediakan berbagai fasilitas misalnya kartu ATM atau debit, mobile banking, serta internet banking. Kemudian kita masuk ke landasan hukum. Yang pertama ada peraturan OJK. OJK sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengatur dan juga mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk perbankan. Peraturan OJK bertujuan melindungi hak dan juga kepentingan nasabah. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan perjanjian, sehingga tunduk pada ketentuan KUH Perdata tentang perikatan dan perjanjian. Ketika nasabah membuka rekening tabungan, mereka menandatangani kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia. Dalam konteks tabungan, Bank Indonesia menetapkan aturan mengenai standar operasional bank yang berkaitan dengan penyimpanan dana masyarakat. Selanjutnya, persyaratan pembukaan rekening tabungan untuk perorangan atau individu memerlukan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, dan NPWP jika ada. Kemudian untuk badan usaha yaitu ada akta pendirian, NPWP, surat izin usaha, dan dokumen lainnya.
Kemudian berikut yaitu prosedur pembukaan rekening tabungan. Yang pertama, melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening, kemudian melakukan sesi wawancara awal oleh customer service atau teller di bank, kemudian melakukan verifikasi dokumen. Yang selanjutnya melakukan pencetakan buku tabungan dan kartu ATM atau debit, dan melakukan penyetoran untuk dana awal. Berikut yaitu data-data yang akan dicatat saat pembukaan rekening tabungan, yaitu terdapat nama nasabah, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, tanda tangan, dan spesimen untuk verifikasi transaksi. Kemudian alat dan media transaksi pada tabungan. Dalam kegiatan transaksi tabungan, bank menyediakan beberapa alat dan media yang berfungsi untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi. Supaya transaksi tersebut bisa dilakukan secara aman, tercatat, dan sesuai prosedur. Media-media ini bukan hanya alat teknis untuk menabung, tetapi juga menjadi bukti administrasi yang penting dalam pengelolaan tabungan sehari-hari. Berikut alat-alat dan media transaksi yang biasanya difasilitasi oleh bank. Yang pertama itu ada buku tabungan yang digunakan untuk alat bukti simpanan dan catatan transaksi. Yang kedua, kartu ATM atau debit, yaitu digunakan untuk transaksi elektronik. Yang ketiga, slip setoran dan penarikan, yaitu formulir fisik untuk melakukan transaksi melalui teller. Dan yang keempat, aplikasi mobile atau internet banking, yaitu digunakan untuk transaksi digital. Bisa di next. Kemudian jenis-jenis bunga. Pada umumnya, bank menghitung bunga tabungan dengan beberapa metode yang berbeda, yang mana menentukan berapa banyak bunga yang akan diberikan kepada nasabah dari saldo yang mengendap. Bank biasanya mencantumkan metode yang digunakan pada syarat dan ketentuan produk tabungan mereka. Jadi penting bagi nasabah untuk mengetahui metode mana yang berlaku pada rekening bank tersebut. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, bunga berdasarkan saldo rendah, yang mana bank menggunakan saldo terendah yang tercatat dalam suatu periode, biasanya itu dalam 1 bulan, sebagai dasar perhitungan bunga. Yang kedua, bunga berdasarkan saldo rata-rata, yang mana bank menghitung saldo rata-rata selama periode, misalnya jumlah saldo penutupan pada tiap hari dibagi jumlah hari, kemudian menggunakan angka rata-rata tersebut untuk menghitung bunga. Pada istilah metode ini biasa dikenal dengan average daily balance atau average balance. Dan yang ketiga yaitu bunga berdasarkan saldo harian, yang mana metode ini yang paling rinci karena setiap saldo akhir dicatat. Bunga dihitung untuk tiap hari, yaitu dengan perhitungan saldo hari dikali bunga tahunan dikali tenor, kemudian dibagi jumlah hari dalam 1 tahun, lalu dijumlahkan untuk periode. Metode ini banyak digunakan oleh bank-bank saat ini. Bisa di next. Kemudian perhitungan bunga. Pada umumnya bank menggunakan rumus bunga, yaitu saldo dikali suku bunga dikali jumlah hari, kemudian dibagi jumlah hari keseluruhan dalam 1 tahun. Sebagai contoh, terdapat nasabah yang menabung sebesar 10 juta dengan tenor 1 bulan atau 30 hari, yang mana bunga bulanan dari nasabah tersebut dikenakan sebesar 4.109 sekian. Bisa di next. Kemudian perhitungan untuk pajak bunga. Umumnya perbankan menggunakan rumus pajak dengan 20% dikali bunga bruto, yang mana 20% dikali sebagai contoh seperti
bunga yang didapatkan nasabah dalam 1 bulan dengan tabungan 10 juta seperti penjelasan sebelumnya, maka bunga bersih yang didapatkan oleh nasabah tersebut yaitu 3.200 sekian. Jadi next. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya administrasi. Jadi biaya administrasi merupakan potongan rutin dari bank digunakan sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan rekening. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama pengelolaan data dan dokumentasi, yaitu biaya untuk menjaga sistem pencatatan transaksi agar tetap aman dan akurat. Yang kedua biaya operasional bank seperti pemeliharaan sistem, jaringan, serta layanan yang digunakan nasabah setiap hari. Kemudian yang ketiga layanan non fisik, misalnya layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan fitur pendukung lainnya. Dan yang terakhir, biaya administrasi juga berfungsi mendorong nasabah untuk lebih bijak karena saldo sangat kecil atau rekening yang jarang digunakan. Maka biaya administrasi dapat membantu bank menutup biaya yang tidak sepadan dengan aktivitas nasabah. Secara keseluruhan, biaya administrasi digunakan untuk memastikan layanan bank tetap berjalan dengan baik. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan dan kerahasiaan rekening, terbagi menjadi 3. Yang A, kerahasiaan nasabah. Kerahasiaan nasabah merupakan kewajiban utama bank untuk menjaga dan melindungi seluruh informasi mengenai identitas nasabah, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa data pribadi nasabah tidak tersebarkan dan tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan. Kemudian yang B, pengamanan transaksi, terbagi menjadi 3. Yang pertama PIN, Personal Identification Number, untuk kartu ATM, dan yang kedua password dan OTP, one time password untuk internet atau mobile banking. Kemudian yang ketiga tanda tangan dan spesimen untuk transaksi di teller. Kemudian yang C, tindakan jika terjadi kehilangan atau kelemahan. Jadi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama prosedur blokir kartu ATM atau buku tabungan yang hilang, dan yang kedua pengaduan dan penerbitan pengganti. Next. Baik, selanjutnya di sini ada penutupan rekening tabungan. Di sini merupakan tindakan keuangan pertama yang dilakukan oleh nasabah setelah mereka kembali ke Indonesia karena berhenti bekerja, sukarela atau diberhentikan. Di sini secara umum putusan nasabah untuk menutup rekening dapat diartikan sebagai ketidakloyalan nasabah terhadap jasa bank menurut Prihantoro 2015. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada permintaan nasabah, yaitu pelanggan secara sukarela menutup rekening karena berbagai alasan pribadi atau karena mereka tidak puas dengan layanan bank. Yang kedua ada rekening dorman dalam jangka waktu sangat lama. Di sini rekening dorman terjadi ketika tidak ada transaksi seperti setoran atau penarikan dalam jangka waktu yang lama, biasanya 6 bulan atau lebih, yang menyebabkan bank menganggap rekening tersebut tidak aktif. Dan yang terakhir di sini adanya indikasi pelanggaran hukum atau ketentuan bank. Di sini bank secara paksa menutup rekening jika ada indikasi pelanggaran hukum seperti pencucian uang, kegiatan ilegal, atau ketidaksesuaian dengan peraturan OJK dan PPATK. Next. Selanjutnya di sini ada prosedur penutupan. Yang pertama ada nasabah mengisi formulir permohonan penutupan. Untuk membuka rekening di sini nasabah harus mengunjungi cabang bank dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui formulir khusus yang diberikan oleh layanan pelanggan. Selanjutnya ada penyerahan buku tabungan dan kartu ATM yang dipotong atau dinonaktifkan. Klien di sini menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM asli kemudian diproses oleh petugas bank di hadapan klien agar menjaga keamanan data. Selanjutnya di sini ada pengecekan saldo akhir, di mana bank mengecek saldo akhir secara real time melalui sistem untuk memastikan rekening bersih dari dana tersisa. Selanjutnya ada pencairan sisa saldo secara tunai dan pemindahan bukuan. Dengan penerbitan kwitansi sebagai bukti pencairan resmi, saldo akhir dicairkan kepada pelanggan secara tunai. Dan yang terakhir ada pencatatan status tutup dalam sistem bank. Di sini petugas menghapus akses nasabah mengubah status rekening menjadi tutup atau ditutup.
Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.